Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas mengenai sistem bilangan dan konversi bilangan. Nah, sistem bilangan adalah suatu kumpulan simbol-simbol khusus yang digunakan dalam membangun sebuah bilangan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, sistem bilangan yang sering digunakan adalah bilangan desimal karena mudah untuk digunakan. Nah, dalam sistem digital itu akan mengenal beberapa sistem bilangan. Yang pertama ada bilangan biner atau bilangan berbasis 2. Nah, bilangan berbasis 2 ini terdiri dari 2 digit, yaitu angka 0 dan 1. Selanjutnya ada bilangan oktal atau bilangan berbasis 8. Nah, ini terdiri dari 8 digit, dimulai dari angka 0 hingga angka 7. Selanjutnya, bilangan desimal atau bilangan berbasis 10. Terdiri dari 10 digit, dimulai dari angka 0 hingga angka 9. Selanjutnya, ada bilangan heksadesimal atau bilangan berbasis 16. Ini terdiri dari beberapa angka dan huruf, yaitu dari angka 0 hingga angka 9 dan huruf A hingga huruf F, di mana A bernilai 10, B bernilai 11, E bernilai 12, D bernilai 13, E bernilai 14, dan F bernilai 15. Selanjutnya kita masuk ke dalam konversi bilangan. Konversi bilangan ini adalah mengubah bentuk bilangan yang satu ke bentuk bilangan yang lain yang memiliki nilai yang sama. Yang pertama kita akan bahas konversi bilangan desimal dulu, yaitu dari konversi bilangan desimal ke bilangan biner, di mana dalam mengkonversi bilangan desimal ke bilangan biner ini ada aturannya, yaitu kita akan membagi bilangan desimal dengan basis dari bilangan biner. Berarti 2 kita bagi ya. Kemudian sisa hasil baginya diurutkan dimulai dari yang terakhir. Contoh soalnya, diketahui bilangan desimal 420. Kira-kira berapakah nilai bilangan binernya? Perhatikan penjelasan berikut ini. Kita akan membagi 420 dengan basis biner. Berarti 420 akan kita bagi dengan 2, itu hasilnya 210 dan tidak ada sisa. Jadi di sini nanti kita tulis sisanya 0. Selanjutnya, angka 210 ini kita lanjutkan, kita bagi kembali dengan basis dari biner yaitu 2, didapatkan hasilnya 102 dan sisanya 0. Kemudian 105 ini kita lanjutkan dengan kita bagi 2 lagi, hasilnya 52 dan ada sisanya 1, maka satunya kita tulis di sini. Selanjutnya 52 tadi kita bagi lagi dengan 2, didapatkan hasilnya 26 dan sisanya 0. Kita lanjutkan hingga angka ini habis. 26 dibagi 2 hasilnya 13 dan sisanya 0. 13 dibagi 2 hasilnya 6 dan sisanya 1. 6 dibagi 2 hasilnya 3 dan sisanya 0. 3 dibagi 2 hasilnya 1, sisanya 1. Kemudian kita lanjutkan 1 dibagi 2 hasilnya 0 dan sisanya 1. Jadi untuk hasilnya kita urutkan dari terakhir ini. Dari angka 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Maka hasilnya seperti ini. Tuliskan di bagian akhirnya basis dari biner 2. Nah, karena ada angka 0 di depan ini boleh kita hilangkan sehingga menjadi hasilnya 1101, 001, 00. Seperti itu. Selanjutnya,
kita akan mengkonversikan bilangan desimal ke bentuk yang lain lagi, yaitu ke bilangan oktal. Nah, di sini aturannya juga sama. Kita membagi bilangan desimal tadi dengan basis dari bilangan oktal, berarti 8 ya. Kemudian sisa hasil baginya kita urutkan mulai dari yang paling terakhir. Contoh soalnya, desimalnya diketahui nilainya 567. Nah, berapa nilai oktalnya? Kita perhatikan contoh ini. 567 kita bagi dengan 8. Ini hasilnya 70 dan memiliki sisa 7. Kemudian kita lanjutkan 70 dibagi 8. Ini hasilnya 8 dan bersisa 6. Selanjutnya 8 kita bagi 8 hasilnya 1 dan sisanya 0. Nah, di sini sudah selesai. Maka hasil akhirnya nanti oktalnya adalah 1067. Maka di sini kita tulis 1067 dan tidak lupa di belakang kita kasih basis 8. Contoh yang kedua. Contohnya, bilangan desimalnya nilainya 3456. Caranya sama. 3456 ini kita bagi dengan basisnya oktal, berarti 8. Hasilnya 432 dan sisanya 0. Kita lanjutkan lagi. 432 dibagi 8, hasilnya 54, sisanya 0. Kita lanjutkan lagi. 54 dibagi 8, hasilnya 6 dan sisanya 6. Sampai di sini sudah tidak bisa lagi. Maka hasil akhirnya 6, 6, 0, 0. Maka di sini kita tulis 6, 6, 0, 0. Jangan lupa di belakangnya kita berikan basis 8. Selanjutnya mengkonversikan bilangan desimal ke bilangan heksadesimal. Aturannya atau caranya sama, yaitu kita membagi bilangan desimal dengan basis dari bilangan heksadesimal, berarti 16. Kemudian sisa hasil baginya diurutkan dimulai dari yang paling terakhir. Contoh yang pertama, di sini ada bilangan desimal 8956 akan kita konversikan ke bilangan heksadesimal. Caranya 8956 ini kita bagikan dengan basisnya heksadesimal 16. Kemudian dapatlah hasilnya 559, sisanya 12. Kita lanjutkan. 559 ini kita bagi lagi dengan 16, didapatkanlah hasilnya 34, sisanya 15. Kemudian 34 ini kita bagi lagi dengan 16, sisanya 2. Hasilnya juga 2. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 2, 2, 15, 12. Kita ingat kembali, di dalam bilangan heksadesimal itu angka hanya 0 sampai 9. Selanjutnya ada huruf A sampai F. Nah, coba diingat-ingat. 15 ini tadi ada di huruf F. 12 ini ada di huruf C. Maka hasil akhirnya nanti 22FC. Oke, kita coba contoh yang lain. Nah, di sini bilangan desimalnya 98.765. Caranya sama, ini bilangan yang tadi kita bagi dengan 16, hasilnya 6.172, sisanya 13. Kemudian kita bagi lagi 6.172-nya dengan 16, dapatnya 385, sisanya 12. Kemudian 385 ini kita bagi lagi dengan 16, dapatnya 24, sisanya 1. Selanjutnya 24 ini kita bagi lagi dengan 16, hasilnya 1, sisanya 8. Maka hasil akhirnya nanti 1, 8, 1, 12, 13. Nah, sama dengan yang tadi. Kalau 12 berarti itu hurufnya adalah huruf C. 13 hurufnya adalah huruf D. Maka hasil akhirnya nanti 181 D.
Jangan lupa di belakangnya kita kasih basis 16. Selanjutnya kita akan masuk ke konversi bilangan biner. Kita akan konversikan bilangan biner ke bentuk bilangan oktal. Caranya adalah kita kelompokkan bilangan biner menjadi 3 digit. Oke, dimulai dari digit yang terakhir, kemudian kita konversikan ke bilangan oktal. Oke, kita lihat contohnya. Bilangan biner yang disediakan adalah 1101, 101. Berapa bilangan oktalnya? Oke, seperti ini caranya. Perhatikan, tadi kita kelompokkan menjadi 3 digit, dimulai dari yang paling belakang. Berarti yang belakang ini 101, ini dia. Kita lanjutkan 101, ini dia. Terus sendiri deh nih, 1. Jika ingin menambahkan lagi depannya 0, 0 juga boleh. Selanjutnya kita apakan ini? Kita perhatikan ini. 101 pertama-tama kita tulis seperti ini. 101. Kemudian basis binernya kita buat 2, 2, 2. Selanjutnya kita kalikan, dikali, dan kita letakkan pangkat dari yang terakhir. Dari mulai pangkat 0, 1, dan 2. Kemudian ini kita selesaikan. Yang di sebelahnya sama ya, 101 ini kita tulis dulu seperti ini. Kemudian bilangan basis binernya kita tulis 2, 2, 2. Kemudian kita kalikan ya di tengah-tengahnya. Kemudian letakkan pangkatnya dimulai dari yang terkecil 0, 1, 2. Kemudian baru nanti kita jumlahkan. Bagaimana dengan yang sendiri ini? Karena dia cuma sendiri, berarti ini langsung saja 1 dikali 2 pangkat 0. Oke, selanjutnya kita apakan? Kita selesaikan secara matematis. Yang ini 1 dikali 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Oke, yang di sebelahnya 1 dikali 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Kemudian ditambah, nolnya kita turunkan saja. Kemudian dikali 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Kemudian ini ditambah, satunya kita turunkan, kalinya kita turunkan. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Bagaimana dengan di sebelahnya? Juga sama. Satunya diturunkan, dikali 2 pangkat 2 itu sama dengan 4, ditambah, nolnya kita turunkan, dikali 2 pangkat 1 itu sama dengan 2, ditambah, satunya kita turunkan, dikali 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Selanjutnya tinggal kita selesaikan. Kita selesaikan dari yang paling depan. 1 kali 1 itu sama dengan 1. 1 kali 4, ini udah beda ya, udah beda tempatnya. Nah, untuk yang ini bagaimana? Ini 1 kali 4, pasti nilainya 4. 0 kali 2 hasilnya 0, 1 kali 1 hasilnya 1. Maka didapatkan penjumlahannya 5. Ini juga sama, didapatkan penjumlahannya 5. Maka bilangan oktalnya adalah 155. Tinggal kita tulis di sini hasilnya. 155. Kita bubuhkan basis 8 di belakangnya. Oke, kita lanjutkan. Ini masih dalam konversi bilangan biner. Kita akan ubah ke bilangan desimal. Caranya bagaimana? Tinggal kita kalikan setiap bilangan biner dengan basis yang kita pangkatkan sesuai urutannya. Berarti dimulai dari basis yang paling kecil. Kemudian hasilnya kita jumlahkan. Oke, contohnya bagaimana? Di sini disediakan bilangan biner 101, 01. Bilangan desimalnya kita cari. Oke, caranya seperti ini. Kita tulis di sini 10101. Sama kayak tadi ya. Kita apakan? Kita tulis dulu basis bilangan binernya 2, 2, 2, 2, 2. Selanjutnya kita kalikan. Ya, dikalikan. Kemudian kita tulis pangkatnya dari yang paling kecil. Berarti di sini nanti pangkatnya 0, 1, dan seterusnya. Maka
akan tampak seperti ini. Selanjutnya kita jumlahkan semuanya. Ya, dikasih tanda tambah seperti ini. Lalu tinggal diselesaikan secara matematis. Ya, dapat nanti seperti ini. 2 pangkat 4 itu 16, 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 1 itu 2, dan 2 pangkat 0 itu 1. Kita bubuhkan tanda kali dan nanti hasil akhirnya kita jumlahkan. Seperti ini. Nah, kalau sudah dapat hasilnya, hasil akhirnya kita jumlahkan, nanti didapatkanlah nilainya 21. Maka di sini nanti kita tulis 21 basis 10. Oke, kita lanjutkan. Masih dalam konversi bilangan binar. Di sini kita akan mengkonversikan binar ke heksadesimal. Caranya sama seperti bilangan oktal. Bedanya di sini bilangan binarnya kita kelompokkan menjadi 4. Kemudian dari digit yang paling terakhir kita konversikan dia ke bilangan heksadesimal. Berarti kita urutkan dari yang paling terakhir ya. Contohnya bilangan binar yang diberikan 1101 101. Heksadesimalnya yang akan kita cari. Oke, ini ya, kita urutkan dari yang paling belakang. Berarti 1011. Ini dia. Lanjut 011. 011. Tadi kan katanya ada 4 kelompok. Jika ingin ditambahkan angka 0 di depan ini juga tidak masalah. Tidak ditulis juga tidak masalah karena hasilnya juga paling depan itu biasanya tidak ditulis ya. Oke, lanjut. Caranya sama dengan oktal tadi. Kita selesaikan dulu yang ini. Kita masukkan dulu angkanya ada di paling depan. 1101. Kita masukkan basis bilangan binarnya. Kemudian kita kalikan basisnya dengan binarnya. Kemudian kita tulis pangkatnya dimulai dari yang terkecil. Berarti dari yang paling belakang 0, nanti dilanjutkan sampai yang terbesar. Selanjutnya kita jumlahkan. Lalu yang di sebelahnya juga sama. 1, 1, 0 kita tulis. Kita tulis basis binarnya yaitu 2. Kita kalikan antara basis dengan binarnya. Kita tuliskan pangkatnya dari yang paling kecil, 0, 1, 2. Kenapa ini hanya 2? Karena ini kan 0, nanti sama aja hasilnya ya. Kemudian kita jumlahkan. Lalu apalagi? Selesaikan secara matematis, seperti ini. Jika sudah, selesaikan sampai habis. Nanti didapatkanlah nilainya 6, 13. Karena ini bilangan heksadesimal, sampai angka 9 saja. Di atas itu diganti dengan huruf. Ingat-ingat lagi, 13 ini adalah huruf. Kalau A itu 10, berarti 13 adalah huruf D. Maka hasilnya 6D. Nanti di sini ditulis 6D. Jangan lupa dibubuhkan basis 16. Kita lanjutkan. Konversi bilangan oktal. Nah, di sini kita akan mengkonversikan bilangan oktal ke bilangan binar. Caranya adalah kita akan mengkonversikan setiap digit bilangan oktal ke bilangan binar, yang mana nanti akan ada 3 digit di setiap digit bilangan oktal tadi, lalu kita gabungkan. Contohnya, oktal yang disediakan 64. Ini akan kita konversi ke binar. Caranya seperti ini. Kita tulis 6 dan 4-nya. Nah, karena akan kita buat ke dalam binar, kita ingat-ingat lagi, basis 2 pangkat 0 itu nilainya 1, 2 pangkat 1 nilainya 2, 2 pangkat 2 nilainya 4. Kenapa hanya 3 saja yang kita gunakan? Karena oktal tadi akan dibuat ke dalam 3 kelompok. Agar hasilnya 4, maka yang akan kita gunakan hanya 2 pangkat 2 saja. Artinya 2 pangkat 0 ini akan kita kalikan dengan binar 0. 2 pangkat 1 akan kita kalikan dengan binar 0. Dan 2 pangkat 2 akan kita kalikan dengan binar 1. Maka hasilnya 0. Yang ini akan 0, 0, 1. Apakah bisa dimengerti? Oke, kita coba untuk yang angka 6. Agar hasilnya 6,
Coba perhatikan angka 1, 2, dan 4, maka kita hanya membutuhkan yang ini saja. Maka untuk 2 pangkat 0, binernya nanti akan kita kalikan dengan 0. Nah, kita akan membutuhkan 2 pangkat 1, maka 2 pangkat 1 akan kita kalikan dengan biner 1. 2 pangkat 2 akan kita kalikan dengan biner 1. Maka didapatkanlah hasilnya 110, 100 biner. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan mengkonversikan bilangan oktal ke bentuk yang lain, yaitu ke bilangan desimal. Caranya adalah kita akan mengalihkan setiap bilangan oktal dengan basisnya, berarti angka 8 ya, yang dipangkatkan sesuai dengan urutannya. Kita akan pangkatkan dari yang terkecil, dari 0 pangkatnya. Lalu hasilnya akan kita jumlahkan. Contoh soalnya, disediakan bilangan oktal 64, akan kita ubah ke bilangan desimal. Caranya seperti ini. 64. Maka 4-nya kita turunkan, angka 6-nya kita turunkan. Nah, bilangan oktal ini akan kita kalikan dengan basisnya. Basisnya angka 8. Kita mulai dari pangkat yang terkecil, pangkat 0, pangkat 1. Kemudian hasilnya akan kita jumlahkan. Maka nanti hasil akhirnya adalah 52. Kita tuliskan di sini. Contoh yang kedua, diberikan bilangan oktal nilainya 624. Seperti ini, 624. Tinggal kita masukkan angka oktalnya, 624. Setiap angka bilangan oktal akan kita kalikan dengan basisnya, yaitu 8. Kemudian kita pangkatkan basisnya dari yang terkecil, dari pangkat 0, 1, 2. Kemudian tinggal kita jumlahkan hasil akhirnya. Oke, 6 dikali 8 pangkat 2 itu nilainya 64. Lanjut, ini 2 dikali dengan 8 pangkat 1 itu 8. Lanjut, 4 dikali 8 pangkat 0 itu 1. Tinggal kita jumlahkan. 6 dikali 64, 384. 2 dikali 8, 16. 4 dikali 1, 4. Kita jumlahkan, hasilnya 404. Tinggal kita tulis di sini. Basis 10. Kita lanjut mengkonversikan bilangan oktal ke bentuk yang lain, yaitu ke bilangan heksadesimal. Nah, ini caranya ada beberapa tahap. Pertama-tama, kita akan mengubah bilangan oktal menjadi bilangan biner dulu. Lalu, kita akan mengubah bilangan biner tadi menjadi bilangan heksadesimal. Contohnya, disediakan bilangan oktal 324, kita akan mengubahnya ke bilangan heksadesimal. Nah, yang pertama kita akan mengubah bilangan oktal ke biner terlebih dahulu. Kita ingat pangkat dari bilangan biner ya, 2 pangkat 0 hasilnya 1, 2 pangkat 1 hasilnya 2, 2 pangkat 2 hasilnya 4. Karena oktal biasanya hanya 3 kelompok, berarti kita bikin ini 3 kelompok juga. Selanjutnya, kita sediakan garis ini untuk mempermudah. Kita tuliskan 324-nya ke masing-masing kolom ini. Kita selesaikan dari yang paling belakang, 4. Agar hasilnya 4, maka yang kita butuhkan hanya pangkat 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 2 saja. Maka 2 pangkat 0 dan 2 pangkat 1 akan kita kalikan dengan biner 0. Seperti ini. Kita kalikan 0. Nah, untuk 2 pangkat 2 kita kalikan dengan biner 1. Bagaimana dengan 2? Agar hasilnya 2, maka kita hanya membutuhkan 2 pangkat 1. 2 pangkat 0 akan kita kalikan dengan binernya 0. 2 pangkat 1 akan kita kalikan dengan binernya 1. Dan 2 pangkat 2 ini kita kalikan dengan binernya 0. Lalu untuk yang 3 ini, berarti kita hanya membutuhkan 2 pangkat 0 dan 2 pangkat 1. Maka ini akan dikalikan 1, binernya 1. Lalu untuk 2 pangkat 1, binernya 1. 2 pangkat 2, tentunya binernya 0. Nah, sudah selesai tahap yang pertama. Selanjutnya kita akan mengubah biner ini ke heksadesimal dengan kita kelompokkan menjadi 4. Kita sediakan dulu kolomnya. Kita masukkan angka yang paling belakang ini,
0, 0, selanjutnya 1, dan 0. Ingat ya, heksadesimal dia ada 4 kelompok digit. Kita lanjutkan ke yang berikutnya, berarti kita lanjutkan yang ini ya. 1, 0, 1, dan 1. Lalu bagaimana yang 0 ini? Jika ingin ditulis, boleh silakan ditulis. Nah, karena ini kawannya ada 4, maka yang berangin ini tidak ada temannya, kita boleh isi dengan angka 0 saja. Karena 0 yang di depan ini juga nanti akan kita hilangkan. Lanjut, nah jika sudah seperti ini, tinggal kita masukkan basis pangkat yang baru, 2 pangkat 3. Kenapa? Karena di sini kita membutuhkan 4 ya. Ini 1, 2, 3, dan 4. Oke, 0 yang paling belakang akan kita kalikan dengan 2 pangkat 0, maka hasilnya 0. 0 yang paling belakang akan kita kalikan dengan 2 pangkat 1, hasilnya pasti 0. 1 ini akan kita kalikan dengan 2 pangkat 2, hasilnya pasti 4. Dan 0 dikalikan dengan 2 pangkat 3, hasilnya 0. Nanti hasil akhirnya adalah 4. Lakukan hal yang sama dengan yang di tengah ini. 1 berarti dikali 2 pangkat 0, 0 dikali 2 pangkat 1, 1 dikali dengan 2 pangkat 2, 1 dikali dengan 2 pangkat 3. Kemudian nanti hasil akhirnya kita jumlahkan, lalu didapatkanlah nilainya 13. Dan yang paling depan ini bagaimana? Apapun yang dikalikan 0, hasilnya pasti 0. Karena ini heksadesimal, maka diingat lagi, 13 ini berupa huruf. Ya, huruf D. Hasilnya nanti D4. Kita tambahkan basisnya 16, seperti itu. Oke, ini yang terakhir ya. Kita akan mengkonversikan bilangan heksadesimal. Yang pertama, kita konversikan ke bilangan biner. Caranya bagaimana? Caranya, kita akan mengkonversikan setiap digit bilangan heksadesimal ke bilangan biner. Jadi 4 digit. Lalu kita gabungkan. Ya, di sini contoh heksadesimalnya adalah 3C4. Akan kita ubah ke biner. Caranya seperti ini. Kita ingat ya, heksadesimal ada 4 kelompok nanti. Kita buat dulu 2 pangkat 0 itu nilainya 1, 2 pangkat 1 nilainya 2, 2 pangkat 2 nilainya 4, dan 2 pangkat 3 nilainya 8. Oke, kita sediakan kolom ini untuk mempermudah. Kita masukkan angka 3, huruf C, dan angka 4. Oke, caranya sama kayak tadi. Angka 4 ini jika kita lihat dari hasilnya, maka kita hanya memerlukan 2 pangkat 2. Maka yang lain, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 3, itu akan kita kalikan dengan biner 0. Maka hasil akhirnya 2 pangkat 0 dikalikan dengan 0, 2 pangkat 1 dikalikan dengan 0, 2 pangkat 2, karena hasilnya 4, maka ini binernya 1. Dan 2 pangkat 3, karena kita nggak butuh dia, kita kalikan dengan 0. Oke, selanjutnya C. Ini cukup kita ingat saja, C itu kalau diubah ke dalam angka, angkanya adalah 12. Agar hasilnya 12, maka yang kita butuhkan adalah 2 pangkat 2 yang hasilnya 4, dan 2 pangkat 3 yang hasilnya 8. Karena 8 tambah 4 adalah 12. Maka yang 2 di awal akan kita kalikan dengan biner 0. Kita tulis 2 pangkat 0, binernya nanti 0. 2 pangkat 1, binernya 0. 2 pangkat 2 akan kita kalikan dengan 1, karena kita butuh dia. 2 pangkat 3 akan kita kalikan 1. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya 3. Caranya juga sama. Agar hasilnya 3 berarti yang kita butuhkan adalah 2 pangkat 0 dan 2 pangkat 3. Maka 2 pangkat 0 akan kita kalikan dengan 1. 2 pangkat 1 kita kalikan dengan 1. Dan sisanya kita kalikan dengan 0, 0. Maka hasil akhirnya 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Nah, 0 yang di depan ini, ya, 0 yang di depan ini, itu boleh kita hilangkan. Maka hasil akhirnya nanti seperti ini. Coba selanjutnya, untuk mengkonversikan bilangan heksadesimal ke bilangan oktal.
Caranya bagaimana? Caranya kita akan mengubah bilangan heksadesimal menjadi biner terlebih dahulu, lalu binernya kita ubah ke bilangan oktal. Contohnya, bilangan heksadesimalnya adalah 1A2 yang akan kita ubah ke bilangan oktal. Oke ya, bilangan heksadesimal itu kan ada 2 kelompok. Kita tulis dulu biar mudah ingatnya. 2 pangkat 0 kita tulis, 2 pangkat 1 kita tulis, 2 pangkat 2 kita tulis, 2 pangkat 3 kita tulis. Ini cukup ditulis di oret-oret masing-masing saja sebagai pengingat. Oke, langkah pertama kita akan mengubah 1A2 ke dalam bilangan biner. Kita sediakan kolom ini biar mudah. Masukkan angka 1, huruf A dan angka 2. Ya, karena ini ke biner, berarti angka 2-nya kita ubah ke biner. Oke, coba dilihat angka ini. Ya, angka 2 ada di 2 pangkat 1. Maka 2 pangkat 0 akan kita kalikan dengan 0. 2 pangkat 1, karena kita butuh, kita kalikan dengan 1. Lalu 2 pangkat 2 kita kalikan dengan 0 binernya. 2 pangkat 3 kita kalikan dengan 0. Lanjut, A kita ubah ke dalam angka, maka A ini adalah angka 10. Agar hasilnya 10, penjumlahan angka yang kita butuhkan di sini adalah 8, berarti 2 pangkat 3, dan 2, yaitu 2 pangkat 1. Maka 2 pangkat 0 untuk huruf A akan kita kalikan dengan biner 0. 2 pangkat 1 kita kalikan dengan biner 1. 2 pangkat 2 kita kalikan dengan biner 0. 2 pangkat 3 kita kalikan dengan biner 1. Lalu yang terakhir ada angka 1. Angka 1 ini yang kita butuhkan berarti hanya 2 pangkat 0 saja. Maka ini kita kalikan dengan 1. Bagaimana dengan sisanya? Tinggal kita tulis 0, 0, 0. Oke, kita lanjut. Bilangan biner ini akan kita ubah menjadi bilangan oktal. Sediakan kolomnya. Kita masukkan dari paling belakang 0, 1, 0. Oke. Kita masukkan lagi 0, 0, 1. Oke, kita tulis dulu ya, biar mudah. Kita masukkan dulu hasil yang tadi. Oke. Lalu kita bagi, karena di bilangan oktal, kita perlukan 3 kelompok seperti ini. Oke, kita batasi. Tinggal kita selesaikan saja. 0, paling terakhir berarti pangkatnya 2 pangkat 0. Pasti hasilnya 0. Yang nomor 2 terakhir, 1. Oh, ini 2 pangkat 1. Maka hasilnya 2. Ini 0. 2 pangkat 2 kali 0, 0. Maka hasil akhirnya 2. Bagaimana dengan ini? 0, 2 pangkat 0. Hasilnya 0. 0 dikali 2 pangkat 1, hasilnya 0. 1 dikali 2 pangkat 2, hasilnya 4. Maka jika dijumlahkan, hasilnya 4. Kemudian, yang berikutnya, ini 0, kita kalikan dengan 2 pangkat 0, hasilnya 0. 1 dikali 2 pangkat 1, hasilnya 2. 1 dikalikan 2 pangkat 2, hasilnya 4. Jika dijumlahkan, hasilnya 6. Nah, ini lebih mudah, karena semuanya 0, maka hasilnya pasti 0. Maka hasil akhirnya adalah 642. Binernya 8. Kalau mau ditulis, boleh. Tapi dihilangkan juga boleh. Maka hasilnya 642. Demikian pembahasan mengenai sistem bilangan dan konversi bilangan. Selanjutnya, tugas individu Anda ini tinggal mengkonversikan bilangan berikut. Ada 10 soal. Coba diperhatikan basis di belakang ini. Jika 2, berarti ini bilangan biner. Diminta untuk diubah ke basis 10, berarti diubah ke bilangan desimal. Ini ada angka 8, berarti ini adalah bilangan oktal. Diubah ke angka basis 16, berarti diubah ke dalam heksadesimal. Seperti itu seterusnya. Oke, selamat mengerjakan.